Kota Konstantinopel atau yang kini dinamai Istanbul merupakan kota tua yang mewarnai lelakon penting dalam sejarah dunia. Awalnya, kota ini merupakan tempat bagi negara kota Bizantium yang kemudian dikuasai dalam peradaban Yunani kuno dan Romawi pada abad ke-7 sebelum Masehi. Kota itu kemudian menjadi Konstantinopel ketika Kekaisaran Romawi terbagi menjadi dua bagian, yaitu Romawi Barat dan Romawi Timur. Pemecahan ini karena Kaisar Diocletianus menganggap kekaisaran terlalu besar jika terpusat di Roma. Segera ia pun memimpin kekuasaan di timur dengan menjadikan Nikomedia sebagai ibu kotanya. Kaisar Konstantinus pertama kemudian mempertimbangkan untuk ibu kota Kekaisaran Bizantium. Pertimbangannya, banyak kota kosong di sekitar Kekaisaran Romawi dan Bizantium yang rentan menjadi serangan bangsa Jermanik dan Persia. Kaisar Konstantinus pertama memilih daerah di dekat kota kuno Bizantium dengan mendirikan nama kota Nova Roma of Constantinopolitana atau Roma baru di Konstantinopel pada 324 Masehi. Pertimbangan lokasi ini karena letaknya yang strategis, yaitu berada di Selat Bosporus menghubungkan sisi Asia dan Eropa dan menjadi pintu masuk dari Laut Mediterania ke Laut Hitam. Kota baru Kekaisaran Bizantium itu mempertahankan sisa-sisa Bizantium lama. Konstantinopel dibagi menjadi 14 distrik dengan jalan lebar yang konon terdapat beberapa patung seperti Alexander Agung, Kaisar Augustus, Diocletianus, dan Konstantinus pertama yang menggunakan pakaian dewa Apollo. Dalam tata kota Konstantinopel, Kaisar Konstantinus pertama menaruh perhatian untuk menyediakan air yang cukup bagi warga. Hal itu didasari karena iklim Turki membuat kota rentan kekeringan hebat pada musim panas dan hujan deras pada musim dingin. Oleh karena itu, kota ini dilengkapi dengan saluran air, terowongan, dan saluran dari sungai ke penampungan air. Salah satu penyedia air bagi masyarakat Konstantinopel adalah Waduk bin Birderek yang dibangun pada tahun 330 Masehi dan masih ada hingga hari ini. Nuansa Kristen juga terasa pada masa awal kota Konstantinopel karena Kaisar Konstantinus pertama mengklaim dirinya Kristiani. Walau bukti ini diragukan sejarawan, agama ini didukung penuh olehnya untuk diadopsi di kekaisaran dan kota. Gereja pertama yang dibangun di Konstantinopel adalah Hagia Irene. Setelah Konstantinus pertama meninggal dunia, Konstantinus kedua menggantikannya. Pembangunan kota Konstantinopel semakin pesat dengan menambah fasilitas pemerintahan dan memperbaiki birokrasi. Waduk sebagai tempat cadangan air pun ditambahkan. Pada masa ini juga Hagia Sophia sebagai gereja kebijaksanaan suci dibangun. Tidak semua sejarawan sependapat jika gereja tersebut dibangun oleh Konstantinus kedua. Mereka menganggapnya gereja tersebut dibangun oleh Konstantinus pertama. Kelak gereja ini akan terbakar dan hancur pada 404 Masehi akibat kerusuhan dan dibangun kembali pada 532 Masehi oleh Kaisar Justinianus pertama. Lambat laun, Konstantinopel sebagai ibu kota Kekaisaran Bizantium menjadi kota penting bagi peradaban. Disinilah perekonomian dan budaya dari berbagai penjuru dunia bermuara. Keberadaannya membuat Kekaisaran Bizantium begitu makmur. Kemakmuran kota ini memiliki dampak negatif, di antaranya rentan diserang oleh bangsa asing. Sampai sebelum dijatuhkan oleh Kekaisaran Ottoman, Konstantinopel telah diserang oleh berbagai bangsa seperti Arab pada abad ke-7 dan ke-8, Kekhanan Bulgar pada abad ke-9 dan ke-10, bangsa Rus pada abad ke-9, ke-10 dan ke-11, serta Slavia pada abad ke-9. Pertahanan kota pun dipertimbangkan dengan membangun tembok. Kaisar Theodosius II membangun tembok ganda di barat tembok Konstantinus. Proyek ini awalnya dilakukan pada masa Kaisar Arcadius pada tahun 404 dan baru rampung 9 tahun kemudian. Gempa pernah terjadi pada Januari 448 Masehi membuat sebagian besar tembok kota runtuh. Kaisar Theodosius II segera menginstruksikan perbaikannya dengan cepat sebab Attila orang Hun di Balkan segera menyerang Kekaisaran Bizantium. Tembok pun berhasil direstorasi dalam 60 hari. Kemakmuran Konstantinopel berasal dari tangan Kaisar Justinianus pertama. Setelah kerusuhan sempat terjadi, dia berambisi untuk membersihkan sisa-sisa masa lalu dan menjadikan kota sebagai pusat peradaban di Kekaisaran Bizantium. Pembangunan Hagia Sophia sendiri membutuhkan sekitar 10.000 pekerja. Justinianus pertama bahkan mengklaim, "Salomo, aku telah melampauimu."
Karena Konstantinopel menjadi pusat hilir mudik manusia dari segala bangsa, epidemi merajalela. Pada tahun 541, wabah hitam atau Black Death membunuh lebih dari 100.000 penduduk Konstantinopel. Epidemi ini bahkan menyerang kaisar dan berhasil selamat. Wabah ini merusak perekonomian Kekaisaran Bizantium, terutama Konstantinopel. Sejarawan menilai perekonomian kekaisaran tidak pernah pulih sepenuhnya sejak wabah. Tidak ada yang signifikan di Konstantinopel pada masa berikutnya. Kaisar-kaisar Bizantium berikutnya memperkuat agama Kristen dan memperbarui sistem pertahanan. Leo ketiga bahkan memperkenalkan senjata api Yunani yang merupakan senjata api berupa cairan yang mudah terbakar untuk ditembakkan. Senjata ini digunakan saat Konstantinopel diserang masa Arab pada abad ke-8. Ada banyak pembangunan kebudayaan pada abad pertengahan di Konstantinopel. Hanya saja, pembangunan ini terkendala selama Perang Salib keempat pada tahun 1204. Tentara salib dari Eropa datang menjarah dan membakar kota. Anehnya, seharusnya mereka datang untuk bersatu memerangi kaum muslim. Penjarahan ini bahkan merusak makam-makam, menodai gereja dan membuang jenazah Kaisar Justinianus pertama. Kondisi kota Konstantinopel tidak pernah membaik setelah kejadian tersebut. Sejarawan Lincoln Colleague Donald L. Walsall New World History berpendapat tidak kunjung pulihnya Konstantinopel menjadi peluang bagi Kekaisaran Ottoman menaklukkannya pada 1453 Masehi. Terima kasih.